Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan saya Dafar Zakwan. Saya William Karipia. Saya Siladi Anwar. Saya Reni Makian Sepita. Di sini kami akan menampilkan dataset sensus adat income. Di tabel materi ini, yang pertama itu ada dataset kami, yang kedua ada alasan memilih, yang ketiga ada penjelasan dari tabel, keempat ada screenshot SQL, yang kelima ada tabel CSV atau Excel, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Di dataset kami ini itu ada dataset sensus adat income, jadi sensus ini tidak hanya berpacu pada penghasilan dari umur-umur yang sudah menghasilkan uang. Jadi income ini dari native country-nya atau dari negara asalnya uh, ada juga umur dan status perkawinan serta fixed atau yang bisa dibilang umur hanya i- tidak hanya itu, di sini juga ada income backshot atau income per tahunnya. Jadi misalnya ada orang daftar di United States, di sini kelihatan 50.000. Dari 50.000 itu bisa dilihat itu bisa lebih dari kurang lebih sama dengan. Nah, itu tercatat, kita bisa melihat dari query-nya sendiri. Kalau misalkan kita select native country, kita akan select semua yang ada di di tab country dan dihitung bintang from dari BigQuery tersebut. Uh, Sedangkan di grup B-nya itu cuma yang memiliki satu, jadi kita akan mengcount uh, mengcount data dari beberapa orang yang ada di situ, dan di situ tertulis limitnya di 1.000. Nah, setelahnya di resortnya itu ada United States sebanyak 29.000 orang, sedangkan di Haiti itu sebanyak 44.000 orang, dan selanjutnya dan lain-lain. Selanjutnya dia di sini ada total orang yang bekerja di berbagai negara. Nah, di dataset ini ada 1.179.000, dan dijelaskan di bagian map atau petanya itu ada dari berbagai negara. Ada Meksiko, Filipina, Jerman, dan lain-lain. Dan selanjutnya di sini ada alasan memilih dataset ini, yaitu dataset sensus adat income dipilih karena berisi informasi tentang pendapatan dan karakteristik demografis individu di Amerika Serikat dan negara lainnya. Alasan pemilihan dataset ini antara lain karena relevansinya dengan analisa sosial dan ekonomi, keterbukaannya yang memudahkan akses kekayaan informasi yang tersedia di dalamnya. Kemampuan untuk menangani data yang besar dengan menggunakan dataset ini, kita dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan individu di Amerika Serikat dan negara lainnya, serta melihat tren sosial dan ekonomi yang lebih luas yang terkait dengan karakteristik demografis tertentu. Selanjutnya ada penjelasan data table, dataset jumlah total jam kerja, kelulusan terakhir, dan rata-rata umur. Di sini ada beberapa orang dan beberapa income. Ada HS grade itu high school atau SMA, some college itu S1, S2, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada table total housework. Kita lihat ternyata di lulusan SMA itu ada 400.000 orang. Di some college itu ada 280.000 orang. Di bachelor itu ada 200 ribuan. Selanjutnya teman-teman dapat melihat average age-nya. Di rata-rata average-nya di sini umurnya itu umur 48, kerjanya itu rata-rata 40-an. Ya, selanjutnya di sini ada penjelasan SQL. SQL ini yang menampilkan data-data. Nah, kita di sini ada select education sama kayak
select kita menyala. Tapi education terus average itu efek average itu rata-rata dari Chrome from-nya BigQuery. Itu dari data setupnya, dari grup band-nya tuh education. Nah, itu akan menampilkan edukasi. Apa aja nih? Misalnya kayak kelas 9, kelas 10, kelas 11, 12, sampai sarjana hingga profesor. Dan di sini kita lihat ada average-nya ada 41 tahun, ada 37 tahun, dan ada 32. Tetapi di sini desimalnya karena kita menambahkannya secara sama dan selanjutnya ini ada total about. Nah, dia misalkan nih kelas 10 SMA lulusannya dia per minggunya itu dari semua orang bukan hanya satu orang. Itu total hostnya ada 34.000 jam. Itu untuk semuanya yang ditambahkan dan dirasakan. Dari sini seperti ini, tapi di sini menjelaskan pada data tabel negara dalam waktu untuk bekerja berminggunya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya materi kelima itu ada CSV atau Excel, di mana menampilkan total watch itu sekitar 19 jam dan horse watch-nya juga tetap kisaran 20 jam. Selanjutnya ada asal negara dan jumlah orang yang di datasetnya. Misalkan asal negara Haiti, di Haiti itu ada 44 di datasetnya. Misalkan Portugal, di datasetnya terdaftar 37 dan yang paling banyak di sini adalah United States kisaran 29.170. Dan di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya sensus adult income memberikan informasi yang kaya tentang pendapatan dan karakteristik demografis individu di negara-negara dengan variabel-variabel seperti usia, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan atribut demografis lainnya. Dataset ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan individu. Analisis terhadap dataset ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan antara pendidikan, pekerjaan, dan demografi dengan tingkat pendapatan. Selain itu, dataset ini juga dapat digunakan untuk memahami pola-pola sosial dan ekonomi yang lebih luas di masyarakat. Nah, oke, ini saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.